Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama segala puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat sehat, salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita bisa saling menyapa, sehingga kita bisa menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran ke-7. Tentang apa? Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, dibuka buku paketnya ya, halaman 35, pelajaran 7. Ya, dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari menjadi manfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain, dan semoga kita mendapat berkah dari apa yang akan kita pelajari. Oke, kita akan pelajari tentang pelajaran ke-7, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya, jadi orang yang beriman dia wajib bersyahadat, yaitu bersaksi dan mengakui hanya Allah Ta'ala Tuhannya. Kalian pasti sudah tahu ya kalimat syahadat itu seperti apa. Ya, dilihat buku paketnya, di situ sudah ada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Ya, jadi bersyahadat itu bersaksi atau mengakui hanya Allah lah Tuhannya, yaitu tadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak hanya mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, akan tetapi dia mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, nabi terakhir, utusan Allah. Ya, jadi jika kita adalah orang yang beriman, kita harus bersyahadat. Ya, kita harus mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah atau tiada Tuhan yang benar selain Allah. Jadi hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, dan hanya Muhammad adalah utusan Allah, dan Muhammad adalah nabi terakhir. Tuhan kita adalah Allah. Apakah Tuhan itu? Ya, Tuhan artinya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Ya, Allah adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang orang beriman sembah. Ya,
Ya, Tuhan disebut juga Rob atau Ilah. Jadi Tuhan bisa disebut dengan Rob, dengan Ilah. Ya, Tuhan orang yang beriman ialah Allah. Ya, tadi sudah saya jelaskan, Tuhan orang yang beriman hanya ialah Allah. Jadi orang-orang yang beriman hanya menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah, karena menyembah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, dan syirik merupakan perbuatan dosa yang menyebabkan orang yang berbuat syirik itu masuk neraka. Jadi jika kita tidak ingin masuk neraka, maka kita tidak boleh berbuat syirik. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya, jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ya, Tuhan orang yang beriman ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ya. Allah itu Maha Esa. Apa sih arti Esa itu? Ya, di sini Esa artinya hanya satu. Hanya satu. Maksud hanya satu itu dia tidak mempunyai teman, juga tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapak ataupun ibu. Jadi Allah benar-benar satu. Ya, dia tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, apalagi tidak punya teman. Jadi Allah itu tidak punya teman, tidak punya anak, tidak punya bapak, atau tidak punya ibu. Jadi Allah itu satu. Ya, satu. Allah juga Maha Kuasa, yang artinya Allah itu bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan apa saja terhadap makhluknya, ya, terhadap ciptaannya. Ya, contohnya semisal Allah menciptakan hujan, ya. Allah bisa menjadikan hujannya deras. Allah bisa membuat hujan menjadi deras. Seperti itu. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Ya, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Ya. Jadi jika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berfirman, jadilah, maka keinginannya pasti terlaksana. Kun fayakun. Jadilah. Jadi Allah hanya bilang jadilah, maka apa yang Allah ingin kehendaki itu akan terjadi. Seperti itu, ya. Ya, Allah berbeda dengan makhluk. Ya, ini Ustazah besarkan, Allah berbeda dengan makhluk. Jadi Allah berbeda dengan manusia, Allah berbeda dengan malaikat, Allah berbeda dengan para nabi gitu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, Allah tidak seperti manusia, juga tidak seperti malaikat. Allah tidak makan dan Allah tidak minum. Ya, dan Allah tidak pernah tertidur. Jadi Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dari pagi sampai malam. Jadi ketika kita melakukan sesuatu keburukan, ingat Allah tidak pernah tidur. Allah Maha melihat. Ya. Jadi Allah berbeda dengan ciptaannya. Seperti itu. Ya, mari kita perhatikan kandungan surat Al-Ikhlas bersama. Dibuka ya buku paketnya halaman 37. Di situ ada surat Al-Ikhlas. Ya, Ustazah bacakan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yaitu artinya. Kemudian Allahus Shomad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, dan ayat ketiga lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, jadi Allah tidak beranak, Allah tidak mempunyai anak, dan Allah juga tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak mempunyai ibu dan ayah. Ya, jadi Allah itu benar-benar Allah yang Maha Esa, hanya satu. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, dengan Allah, dengan Dia Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Malaikat tidak setara dengan Allah. Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhannya yang dikatakan oleh orang-orang yang musyrik, ya, itu tidak setara dengan Allah. Jadi Allah itu tiada banding, Allah tidak ada setaraannya. Jadi Allah itu benar-benar satu yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Ya, jadi di sini di surat Al-Ikhlas dia menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu hanya satu. Ya, tempat kita meminta, tempat orang-orang beriman, orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan, ya, meminta. Dan Allah itu tidak beranak. Ya, Allah tidak beranak, Allah tidak mempunyai anak, dan Allah itu bukan anak. Jadi Allah itu tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai ibu. Ya, dan tidak ada sesuatu yang sebanding atau setara dengan Allah. Jadi Allah benar-benar yang maha tinggi. Ya, Allah hanya satu, Allah maha tinggi, Allah maha segala-galanya. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah keinginkan, yang Allah inginkan. Ya, seperti itu. Ya, Ustazah ringkaskan di akhir ini. Jadi Tuhan ialah sesuatu yang disembah, dan orang yang beriman dia hanya menyembah Allah dan mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar, ya. Dan menyembah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, dan itu merupakan dosa, ya. Dan Allah itu Maha Esa, yang artinya satu, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Allah dapat melakukan apa saja yang Allah inginkan, ya. Dan satu lagi, yaitu Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya, ya. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.